Halo, selamat datang kembali di channel PJJ Universitas. Kali ini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana mengikuti perkuliahan daring di website pjj.ifed.ac.id. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Halo, jumpa lagi dengan saya, Tengah Febiarsa, di channel PJJ Universitas. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengikuti kuliah online atau kuliah daring dengan LMS atau Learning Management System pjj.ifed.ac.id. Yang pertama, tentunya Anda harus sudah memiliki nomor pokok mahasiswa atau NPM. Kemudian Anda harus melakukan aktivasi lebih dahulu di laman mahasiswa pjj.ifed.ac.id. Setelah Anda aktivasi, maka Anda dapat masuk atau login ke LMS PJJ melalui alamat pjj.ifed.ac.id. Oke. Jadi setelah kalian berhasil membuka laman pjj.ifed.ac.id, di sini ada beberapa mata kuliah atau perkuliahan yang sudah disajikan. Nah, untuk melihat seluruh perkuliahan, Anda dapat mengklik tombol Browse All Course. Nah, di sini ada juga petunjuknya bagaimana Anda harus melakukan untuk mendapatkan username dan password. Jadi tentunya Anda sudah memiliki NPM seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa video panduan yang bisa Anda ikuti. Nah, Anda bisa memilih kategori perkuliahan sesuai dengan program studi yang Anda pilih. Nah, ini ada beberapa perkuliahan yang tersedia. Untuk memilih mata kuliah, Anda juga bisa memanfaatkan fitur search atau pencarian pada laman LMS PJJ. Nah, di sini ada kalender atau tanggal. Jadi ketika Anda nanti ingin tahu info terbaru atau aktivitas baru, nanti di kalender ini tanggalnya akan berwarna merah, sehingga Anda bisa melihat kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tanggal tersebut atau perkuliahan mana yang harus Anda ikuti pada tanggal-tanggal tersebut. Nah, di sini ada petunjuk akses untuk mahasiswa. Kemudian di sini ada tautan atau link ke laman lainnya, mulai dari laman pendaftaran mahasiswa baru. Dan ini adalah informasi akademik mahasiswa PJJ ketika dekat ini, dan kita library online katalog sertifikat. Kemudian ini helpdesk yang bisa membantu Anda untuk ketika ada pertanyaan seputar penggunaan LMS. Ada dua helpdesk atau online support. Nah, setelah Anda memiliki NPM dan passwordnya, Anda bisa masuk dengan tombol masuk di sini, ya. Nah, tinggal klik masuk, kemudian masukkan NPM-nya, ini contohnya. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian klik tombol masuk. Nah, Anda akan disajikan mata kuliah yang Anda ikuti. Jadi sebagai contoh, ini Anda juga ikut pada mata kuliah profesi pendidikan kejuruan, ini contohnya. Nah, nanti jika Anda sudah KRS dan sudah di-enroll oleh dosen maupun admin program studi, maka akan ada beberapa mata kuliah yang terjadi di sini. Jika tidak muncul, Anda juga harus perhatikan tahun. Jadi seperti ini tahun 2020. Ini berarti ada mata kuliah yang diikuti tahun 2020. Nah, kalau yang
diikuti saat ini adalah yang mata kuliah yang terjadi di taman khusus Anda. Nah, kemudian di sebelah bagian kanan ini adalah tugas-tugas yang diberikan dosen di mana Anda ikut pada mata kuliah tersebut. Nah, di sini ada seperti ini ya. Nah, ini ada tugas-tugas yang diikuti. Jika Anda enroll atau bergabung pada mata kuliah dan ada tugas yang sudah mendekati tanggalnya, ini akan ada muncul di sebelah bagian kanan seperti ini. Nah, ini adalah pesan yang dikirim ke Anda, baik itu dari sesama mahasiswa maupun dari dosen, akan muncul di sini. Kemudian di sini adalah pesan atau forum yang dimana Anda terdaftar di dalamnya. Jadi Anda bisa mengikuti diskusi di perkuliahan. Kemudian di sini ada notifikasi ketika Anda terdaftar atau bergabung dalam forum dalam suatu mata kuliah. Nah, oke, langsung saja kita coba lihat mata kuliahnya ya. Ini sebagai contoh bagaimana kita nanti akan menjawab soal dan mengikuti perkuliahan. Jadi kita contohkan kita sudah terenroll ke mata kuliah komunikasi efektif dalam pembelajaran. Nah, perlu diketahui bahwa cara bergabung dalam mata kuliah itu ada dua cara. Yang pertama, Anda didaftarkan oleh dosen pengampu atau admin program studi. Cara yang kedua, Anda bisa mendaftar secara mandiri ke dalam mata kuliah dengan kata sandi tertentu. Sebagai contoh, misalnya Anda mengikuti mata kuliah, nanti Anda bisa mencari mata kuliahnya dengan fitur pencarian. Nanti tinggal mencari dari mata kuliah apa yang ingin Anda ikuti. Kemudian nanti Anda bisa mengikuti dengan menggunakan kata sandi. Tentunya nanti kata sandi itu adalah diberikan oleh dosen masing-masing. Jadi tiap mata kuliah bisa jadi kata sandinya berbeda untuk bergabung pada mata kuliah tertentu. Nah, kita kembali lagi. Nah, ini untuk mata kuliah yang sudah Anda terdaftar di dalamnya itu akan muncul pada dashboard Anda di sini di My Course ya, di My Course. Jadi kalau kita perhatikan di sini My Course itu adalah mata kuliah yang Anda ikuti. Nah, seperti ini. Ini kebetulan mahasiswa saya ini ikut pada 3 mata kuliah ya, jadi Basic Ilmu Kejuruan, kemudian Komunikasi dalam Pembelajaran dan Manajemen Program PAUD. Nah, sebagai contoh, kita bisa nanti untuk mengikuti perkuliahan ini Anda bisa berpindah dari pertemuan satu ke pertemuan yang lainnya, atau ketika dosen menggunakan sistem mingguan berarti Anda harus mengikuti secara urut, jadi mulai pertemuan 1, pertemuan kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi jika dosen menggunakan sistem topik, Anda bisa memulai dari pertemuan yang Anda inginkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini untuk pertemuan 1, ini sebagai contohnya adalah dosennya kebetulan adalah sudah memberikan informasi nomor HP, alamat email dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa materi yang diberikan oleh dosen, ada PowerPoint dan SMS. Dan di sini ada aktivitas video conference. Nah, simbolnya seperti ini. Kemudian untuk mengunduh Anda cukup klik, kemudian Anda dapat mengunduh file yang diberikan oleh dosen. Kemudian Anda bisa mempelajari dengan aplikasi yang sesuai. Jika PowerPoint berarti Anda bisa buka dengan Microsoft Office PowerPoint. Demikian halnya dengan file-file Excel atau file Word, Anda bisa mengunduh dengan aplikasi yang sesuai. Kemudian untuk mengikuti video conference, Anda cukup klik seperti ini. Kemudian Anda tinggal join session. Tentunya per bulan ini akan diatur tanggalnya oleh dosen yang bersangkutan.
Oke, jadi nanti akan ditampilkan seperti ini. Jadi ketika Anda ingin berbicara, silakan pilih yang mikrofon nantinya. Tapi ketika Anda hanya mendengar tanpa berinteraksi atau berbicara, nantinya pilih yang hanya dengar. Tapi ketika diskusinya itu tanya jawab, nanti sebaiknya Anda pilih yang mikrofon. Silakan klik tombol mikrofon, maka akan muncul pop-up atau tampilan seperti ini. Jika Anda menggunakan HP juga akan sama, akan muncul pop-up atau pesan untuk meminta izin untuk menggunakan perangkat mikrofon Anda. Jadi silakan pilih izinkan, kemudian tutup. Oke. Nah, Anda akan mendengar suara Anda sendiri. Jadi itu untuk menguji bahwa suara Anda bisa sudah berhasil masuk ke aplikasi. Nah, ini selanjutnya Anda akan menunggu dosen untuk masuk ke video conference. Nah, ini di sini dosen akan memberikan tayangan dan materi. Jadi Anda bisa menggunakan obrolan di sini. Jadi ini Anda tinggal ketikkan pesan. Nanti akan dijawab oleh mahasiswa lain atau oleh dosen. Nah, untuk fitur catatan bersama ini Anda bisa membuat catatan yang bisa diisi juga oleh peserta video conference. Nah, untuk meminimaliskan tinggal klik tombol ini, membuka lagi tinggal klik lagi ini meminimaliskan panel sebelah kiri dengan seperti ini. Nah, kemudian untuk mengaktifkan video Anda bisa membuka webcam Anda dengan klik tombol berbagi webcam seperti ini. Nah, nanti akan muncul pesan untuk izinkan ada tidak. Jadi Anda tinggal klik izinkan. Nah, nanti akan ditampilkan pilihan. Jadi apakah kita akan memakai webcam mana, kamera mana yang akan kita gunakan. Jadi ini untuk memilih webcam Anda. Nah, kemudian mulai berbagi, maka wajah Anda akan muncul pada bagian thumbnail pengguna. Demikian halnya dengan dosen Anda dan mahasiswa yang lainnya. Oke, untuk menghentikan berbagi webcam tinggal matikan di sebelah sini. Oke. Ini untuk menghubungkan audio seperti tadi ya. Ini. Nah, ini untuk mendengar suara Anda akan diputarkan di Anda mendengar klik Anda dapat secara langsung. Ini akan ada indikator seperti ini ada simbol mic. Nanti jika ada lawan bicara atau peserta yang lain juga akan muncul simbol mic ketika dia berbicara. Ini untuk menyalakan video juga sama. Jadi saat ini Anda mengaktifkan video dan juga audionya. Oke, untuk keluar dari video conference Anda cukup klik keluar seperti ini. Nah, untuk menjadikan layar penuh, klik jadikan layar penuh, maka akan tampil secara layar penuh atau full screen. Untuk keluar dari layar penuh, klik keluar dari layar penuh. Nah, untuk keluar dari video conference, Anda klik keluar. Akan diminta untuk memberikan umpan balik kualitas dari video conference ini. Jika Anda sangat puas, klik bintang sampai dengan yang kelima, kemudian klik berikan seperti ini, kemudian klik umpan balik, kemudian klik OK. Nah, ini
kita akan kembali ke layar semula. Kita menuju LMS. Berikutnya Anda dapat kembali lagi ke halaman depan mata kuliah dengan klik tombol atau simbol mata kuliahnya untuk bisa mengakses ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian untuk menuju ke pertemuan berikutnya, Anda bisa klik next section atau simbol panah ke kanan. Nah, ini Anda akan masuk ke pertemuan pertama. Ini ada video yang diberikan, nanti ada tayangan ini. Nah, ini ada kuis. Jadi untuk menjawab kuis, Anda cukup klik ini seperti ini, kemudian klik mencoba kuis sekarang. Nah, langsung akan muncul soal yang harus Anda kerjakan. Seperti ini misalkan ya soalnya. Nah, ini kebetulan tugas ini kuis sebetulnya. Ini tinggal dijawab kuisnya. Ini ya. Kemudian kirim dengan cara klik finish attempt. Nah, jawaban disimpan. Kemudian berikutnya setelah jawaban disimpan, kemudian kumpulkan semua dan selesai. Ini Anda mengumpulkan jawaban Anda untuk bisa dinilai oleh dosen. Jangan sampai lupa ya, ini harus diklik. Ada konfirmasi, kemudian klik kumpulkan semua dan selesai. Apabila Anda ragu-ragu dengan jawaban Anda, ada bisa menambahkan dan menilai ulang jawaban Anda dan dikatakan oleh dosen. Jika tidak Anda yakin, klik kumpulkan semua dan selesai. Kemudian dosen akan menilai jawaban Anda dan Anda bisa melihatnya di laporan aktivitas Anda. Untuk kembali ke halaman utama mata kuliah, klik judul mata kuliah. Kemudian untuk menyimak video pembelajaran, Anda tinggal memutar video dari tombol yang telah disediakan. Sebagai contoh, di pertemuan. Nah, seperti ini. Jika diputar videonya, Anda bisa melihatnya. Remaja itu kalau diajak bicara sama orang tuanya paling males. Paling kenceng mereka akan bicara satu. Nah, seperti ini jadi videonya belum bisa dilihat oleh dosen. Jadi ini masih di setting private atau pribadi oleh dosen. Kalau belum bisa dilihat, nanti Anda bisa konfirmasi ke dosen. Kemudian jika Anda menemukan forum atau diskusi, Anda harus membuat atau mengikuti percakapan yang ada dalam forum atau diskusi yang diberikan oleh dosen. Caranya adalah berikut. Kita bisa pilih seperti ini. Nah, jika ada seperti ini artinya Anda sudah tergabung dalam grup ini. Ini tidak bisa menjawab atau menjawab. Nanti dosen akan menambahkan Anda dalam grup ini. Jadi memang harus
menjelaskan. Nah, ini yang bisa membuat topik itu adalah dosen. Berarti ini belum ada topiknya. Oke, untuk mengerjakan soal lain seperti buat UTS itu langkahnya sama seperti kita menjawab tulis. Jadi di sini ada petunjuknya yang diberikan dosen, kemudian kita akan klik di sini, kemudian di sini akan ada informasi kapan soal bisa dikerjakan. Nah, ini Anda hanya boleh melakukan satu kali, kemudian kapan soal akan dibuka dan kapan akan ditutup. Nah, dan durasinya untuk Anda mengerjakan ini membuat 1 jam, ketika Anda mengerjakan soal hanya dibatasi dalam waktu 1 jam atau 60 menit. Setelah itu soal akan otomatis tertutup. Oke, jadi itu dasar dari penggunaan LMS untuk mengikuti perkuliahan di situs pjj.ipa.ac.id. Nah, untuk tutorial lainnya nanti akan kami sampaikan di video selanjutnya. Kemudian untuk melihat nilai dari perkuliahan ini Anda bisa lihat di aktivitas Anda. Anda bisa klik di dashboard di bagian nilai. Nah, jadi Anda akan muncul di sini ya mata kuliah yang Anda ikuti. Anda sudah dapat nilai berapa, nanti akan muncul. Untuk melihat detail Anda bisa melihat di masing-masing mata kuliahnya. Nanti Anda bisa melihat masing-masing aktivitas Anda mendapat nilai berapa jika sudah dinilai oleh dosen. Seperti ini cuma kedua ini sudah mendapatkan nilai dari dosen. Yang lainnya belum, karena belum dilakukan perkuliahan. Oke, jadi itu langkah-langkah untuk mengikuti perkuliahan sampai dengan melihat nilai. Untuk kembali ke kursus yang Anda ikuti, klik menu. Jangan lupa klik like, subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami.